Pada tanggal 8 Maret tahun 2014, dunia dikejutkan dengan hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing. Seharusnya perjalanan ini memakan waktu sekitar 6 jam, namun pesawat itu lenyap dari radar dan tak pernah ditemukan. Hingga kini, keberadaan pesawat dan penyebab hilangnya masih menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Flight 370? Dalam video kali ini, kita akan mengungkap kronologi kejadian, teori-teori yang berkembang, dan beberapa temuan yang mengejutkan di balik hilangnya pesawat ini. Penerbangan yang tampaknya normal cerita dimulai dengan penjelasan mengenai penerbangan Malaysia Airlines MH370 yang dimulai pada tanggal 8 Maret tahun 2014. Penerbangan ini berangkat dari Bandara Internasional Kuala Lumpur pada pukul 0.41 waktu setempat, dengan tujuan Beijing. Sejauh ini, pesawat tampak dalam kondisi normal. Di kabin, 239 orang penumpang dan awak pesawat mulai menjalani perjalanan mereka. Momen kehilangan kontak sekitar 40 menit setelah lepas landas, pesawat menghilang dari radar sipil. Kontak terakhir antara pilot dan kontrol lalu lintas udara terjadi pada pukul 1.19 pagi, di mana pilot mengucapkan kalimat terakhir, "Good night, Malaysia 370." Setelah itu, pesawat hilang tanpa jejak. Apa yang terjadi dalam momen-momen kritis ini? Mengapa komunikasi tiba-tiba terhenti? Temuan yang membingungkan beberapa jam setelah pesawat hilang, berbagai teori mulai bermunculan. Salah satu hal yang paling mengejutkan adalah penemuan bagian pesawat, seperti bagian sayap, yang ditemukan terdampar di Pulau Reunion, jauh di Samudra Hindia. Namun, meskipun banyak temuan ini, tidak ada bukti pasti yang mengarah pada lokasi jatuhnya pesawat. Berkembang berbagai teori tentang penyebab hilangnya MH370 mulai beredar. Beberapa teori berfokus pada kemungkinan kegagalan teknis, sementara yang lain mengarah pada kemungkinan tindakan teroris atau bahkan pembajakan. Ada juga teori yang menyatakan bahwa pilot mungkin terlibat dalam kejadian ini secara sengaja. Tapi, mana yang paling masuk akal? Pencarian yang gagal menemukan jawaban sejak saat itu, pencarian besar-besaran dimulai, dengan berbagai negara terlibat dalam usaha untuk menemukan pesawat tersebut. Hingga kini, sebagian besar pencarian difokuskan pada wilayah Samudra Hindia yang luas. Meskipun telah ditemukan sejumlah puing-puing pesawat, lokasi utama pesawat tersebut tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam bagian ini, kita akan membahas kemungkinan teori yang lebih detail dan apa yang mungkin terjadi di balik hilangnya Malaysia Airlines Flight 370. Apakah ini sebuah kecelakaan tragis atau ada konspirasi yang lebih besar yang sedang disembunyikan? Kesimpulan, meski telah lebih dari 1 dekade sejak kejadian ini, banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Keluarga korban masih mencari kejelasan, dan dunia masih tertanya-tanya tentang nasib pesawat tersebut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kita akan pernah mengetahui kebenaran di balik hilangnya Flight 370? Pembongkaran bukti baru saat penyelidikan berjalan, tim pencari terus bekerja tanpa lelah. Pada 2015, lebih dari setahun setelah hilangnya MH370, sebuah bagian dari sayap pesawat ditemukan di Pulau Reunion, sebuah pulau kecil di Samudra Hindia. Penemuan ini menjadi titik terang, namun juga semakin membingungkan. Bagian sayap yang ditemukan dikenal sebagai flaperon, dan itu adalah bukti nyata bahwa pesawat tersebut jatuh di perairan yang sangat jauh dari lokasi terakhir yang diketahui. Namun, meskipun beberapa bagian ditemukan, tidak ada petunjuk lebih lanjut yang mengarah pada lokasi jatuhnya pesawat yang lebih spesifik. Laporan resmi mengatakan bahwa kemungkinan besar pesawat itu jatuh di bagian selatan Samudra Hindia, namun wilayah tersebut begitu luas dan sulit dijangkau. Dengan adanya keterbatasan teknologi dan biaya, pencarian besar-besaran ini tidak dapat mencakup seluruh area yang luas ini. Teka-teki mengenai pilot dan awak. Salah satu teori yang paling banyak dibahas adalah mengenai pilot dan awak pesawat. Kapten Zahari Ahmad Shah, pilot MH370, telah menjadi pusat perhatian banyak teori konspirasi. Beberapa orang berpendapat bahwa Zahari mungkin telah sengaja mengalihkan pesawat ke wilayah yang sangat terpencil dengan tujuan untuk menghentikan pencarian atau melakukan tindakan yang lebih radikal. Namun, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung teori ini. Para penyelidik juga mengungkapkan bahwa Kapten Zahari adalah seorang pilot berpengalaman yang memiliki reputasi baik. Meskipun demikian,
Alat simulator penerbangan yang dimiliki oleh Zahari menunjukkan bahwa ia mungkin telah berlatih untuk menerbangkan pesawat ke lokasi terpencil, menambah kebingungannya. Akan tetapi, masih belum ada bukti yang dapat memastikan bahwa tindakan tersebut disengaja. Pembongkaran bukti baru saat penyelidikan berjalan, tim pencari terus bekerja tanpa lelah. Pada 2015, lebih dari setahun setelah hilangnya MH370, sebuah bagian dari sayap pesawat ditemukan di Pulau Reunion, sebuah pulau kecil di Samudra Hindia. Penemuan ini menjadi titik terang, namun juga semakin membingungkan. Bagian sayap yang ditemukan dikenal sebagai flaperon, dan itu adalah bukti nyata bahwa pesawat tersebut jatuh di perairan yang sangat jauh dari lokasi terakhir yang diketahui. Namun, meskipun beberapa bagian ditemukan, tidak ada petunjuk lebih lanjut yang mengarah pada lokasi jatuhnya pesawat yang lebih spesifik. Laporan resmi mengatakan bahwa kemungkinan besar pesawat itu jatuh di bagian selatan Samudra Hindia, namun wilayah tersebut begitu luas dan sulit dijangkau. Dengan adanya keterbatasan teknologi dan biaya, pencarian besar-besaran ini tidak dapat mencakup seluruh area yang luas ini. Teka-teki mengenai pilot dan awak. Salah satu teori yang paling banyak dibahas adalah mengenai pilot dan awak pesawat. Kapten Zahari Ahmad Shah, pilot MH370, telah menjadi pusat perhatian banyak teori konspirasi. Beberapa orang berpendapat bahwa Zahari mungkin telah sengaja mengalihkan pesawat ke wilayah yang sangat terpencil dengan tujuan untuk menghentikan pencarian atau melakukan tindakan yang lebih radikal. Namun, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung teori ini. Para penyelidik juga mengungkapkan bahwa Kapten Zahari adalah seorang pilot berpengalaman yang memiliki reputasi baik. Meskipun demikian, alat simulator penerbangan yang dimiliki oleh Zahari menunjukkan bahwa ia mungkin telah berlatih untuk menerbangkan pesawat ke lokasi terpencil, menambah kebingungannya. Akan tetapi, masih belum ada bukti yang dapat memastikan bahwa tindakan tersebut disengaja. Teori pembajakan atau kegagalan teknologi. Selain teori tentang pilot, ada beberapa teori lain yang berkembang mengenai pembajakan atau kegagalan teknologi. Beberapa pihak menduga bahwa pesawat mungkin dibajak, baik oleh orang dalam atau oleh pihak luar yang ingin menyebabkan kerusakan. Namun, meskipun tidak ada klaim pembajakan yang valid, masih ada kemungkinan bahwa seseorang di dalam pesawat melakukan tindakan yang membuat pesawat kehilangan kendali. Di sisi lain, ada teori yang lebih mengarah pada kegagalan teknis yang besar, mungkin berupa kerusakan pada sistem navigasi atau perangkat komunikasi yang menyebabkan pesawat kehilangan arah. Sebuah kegagalan yang tidak terdeteksi mungkin telah menyebabkan pilot kehilangan kontrol atas pesawat dan mengarahkannya ke wilayah yang tidak terjangkau, membuat pencarian semakin sulit. Seiring berjalannya waktu, berbagai teori konspirasi mulai bermunculan. Beberapa orang berspekulasi bahwa hilangnya MH370 bukanlah kecelakaan, melainkan sebuah aksi terorisme yang lebih besar, yang melibatkan pihak-pihak dengan agenda tertentu. Salah satu teori yang paling sering dibicarakan adalah bahwa pesawat ini dibajak oleh agen rahasia atau kelompok teroris dengan tujuan tertentu. Ada pula teori yang menyatakan bahwa pesawat itu mengalami uji coba teknologi eksperimen, seperti eksperimen militer yang tidak dijelaskan kepada publik. Namun, semua teori ini tetap menjadi spekulasi karena tidak ada bukti yang mendukung. Bagi keluarga korban, misteri ini bukan hanya soal teori atau spekulasi, tetapi tentang kehilangan yang sangat mendalam dan terus berlarut-larut. Ratusan keluarga harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah tahu secara pasti apa yang terjadi pada orang-orang yang mereka cintai. Beberapa keluarga korban berjuang untuk mencari keadilan dan transparansi. Mereka terus mendorong agar pemerintah dan otoritas terkait melakukan pencarian lebih lanjut dan memberikan jawaban yang lebih jelas. Setiap tahun, mereka memperingati hilangnya MH370 dengan harapan agar misteri ini akhirnya terpecahkan. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Perjalanan misterius Malaysia Airlines MH370 telah membuka mata dunia terhadap tantangan besar dalam keselamatan penerbangan. Kasus ini mengungkapkan keterbatasan teknologi dan prosedur pencarian yang ada saat itu. Ini juga menyoroti pentingnya memperbaharui sistem pelacakan pesawat, serta meningkatkan prosedur komunikasi antara pesawat dan kontrol lalu lintas udara. Kejadian ini juga mengajarkan kita untuk tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada protokol keselamatan yang lebih ketat. Meskipun begitu, satu hal yang pasti, MH370 akan terus menjadi misteri yang mengganggu dan sulit terpecahkan bagi banyak orang, baik dari sisi keluarga korban maupun penyelidik.
Akankah kebenaran terungkap? Seiring dengan berjalannya waktu, pencarian untuk Malaysia Airlines Flight 370 terus berlanjut dengan menggunakan teknologi yang lebih maju dan semakin canggih. Namun, pertanyaan besar tetap ada, akankah kebenaran mengenai MH370 akhirnya terungkap? Apakah ada kemungkinan bahwa kita akan menemukan sisa-sisa pesawat tersebut atau bukti yang dapat memberi petunjuk lebih jelas? Pencarian ini bukan hanya soal menemukan puing-puing pesawat, tetapi juga soal memberikan kejelasan dan keadilan bagi keluarga korban yang telah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian.